Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Ali Rohman. Untuk video kali ini akan berbagi video untuk perbaikan kulkas. Setelah tadi kita perbaikan mesin cuci dengan kode error O4 dan DE, mesin cuci front loading merek LG. Alhamdulillah sudah selesai. Dan kali ini saya untuk perbaikan kulkas 2 pintu merek Panasonic. Ini kulkas model lama, jadi untuk freezernya itu ada di pintu bawah. Freezer ada di pintu bawah, untuk chillernya ada di pintu atas. Nah, sesuai dengan laporan dari yang punya kulkas ini permasalahannya adalah tidak dingin. Padahal waktu baru datang itu dingin. Gitu. Nah, saya coba periksa ya. Tetap dukung terus channel kami agar kita bisa tambah semangat, bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan, rezeki yang barokah, berbagi ilmu. Dan khususnya untuk para senior, saya mohon maaf apabila dalam video-video kami ini masih banyak kekurangan. Mohon saran dan kritiknya. Oke, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek untuk chillernya ya. Jadi ini kulkas kondisi masih nyala. Nah, untuk bagian bawah ini yang seharusnya ini kan freezer, ini seharusnya beku, tapi ternyata ini hanya dingin-dingin biasa gitu. Jadi diisi air pun nggak bakalan beku gitu. Seharusnya ini bisa untuk bikin es. Kemudian untuk pintu yang atas, nah yang pintu atas juga sama, ini kurang dingin. Sebentar. Untuk freezernya sepertinya kipas nggak nyala, nggak ada suara kipas nyala. Ini kemungkinan kipas mati. Kipas mati biasanya disebabkan karena otomatisnya itu bermasalah, jadi kipasnya mati. Kemudian kita akan cek berikutnya, yaitu untuk pengecekan freon. Untuk dinding luar samping kanan kiri ini kurang anget. Kalau normal kan anget ya. Nah, sepertinya ini sudah pernah diisi freon. Ini udah ada tempat pengisian. Nah, ini pentil sudah diganti. Jadi untuk kulkas ini udah pernah diisi freon. Ini ada suara kemericik, seperti kemericik air, padahal ini adalah oli yang naik. Nanti kita coba perbaiki, kita ganti filter dan kita ganti untuk pengisiannya ini menggunakan pentil. Oke, kita langsung eksekusi saja. Mudah-mudahan diberi kelancaran, tidak ada kendala yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik guys, kita akan coba cek untuk pintu yang bawah yang seharusnya ini beku. Ini udah dikosongin, kita coba buka ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bautnya udah keluar. Ini udah buka. Wow. Jadi bener nih guys, di dalam ini ada bunga esnya ngeblok.
makanya kipasnya nggak bekerja. Ini berarti fix masalah ada di defrostnya, maka kipasnya nggak bisa bekerja. Kemudian untuk buang blok es ini, caranya bagaimana? Kita akan siram pakai air panas ya. Kita akan bikin air panas, kita siram biar lebih cepat. Kalau misalkan nunggu ini cair bisa lama, di sini bisa lama, bisa berjam-jam. Makanya kita akan siram pakai air panas biar cepat. Nanti sekalian kita bersihin, kemudian kita lanjut lagi. Iya, belum kelihatan. Kayak batu esnya, Bu. Batu esnya banyak banget, guys. Oke guys, ini kita lanjut. Kita akan coba pengecekan untuk heaternya. Heaternya masih berfungsi atau tidak. Kita coba untuk colokin ke listrik langsung. Nanti panas atau enggak nih. Kita coba colokin ya guys. Hasilnya seperti apa? Nih kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, coba kita lihat untuk ampernya. Dia ampere terdeteksi berapa? 1,3. Oke guys, ampernya tinggi, berarti untuk heaternya itu masih berfungsi dengan normal, masih bagus heaternya. Kita cabut ya guys. Heater masih bagus. Tadi sempat kita colokin tuh langsung tuh ada embunnya. Ini bakalan panas ini. Oke, kita sambung kembali ya guys. Kita coba sambung kembali. Dan untuk di dalam ruang ini, untuk daerah freezer ini rangkaiannya hanya ada heater, bimetal, fuse, kipas ada di dalam, terus ini termostat ya. Ini termostat nih guys ya. Termostat ini biasanya jarang rusak ya, ada sesekali yang rusak tapi ya jarang terjadi. Oke guys, kita akan mulai perapiannya.
Oke, kita akan mulai perakitan. Kita tutup ya guys, untuk menghindarin adanya air masuk ke dalam soket ini atau sambungan ini, biar lebih aman. Kita akan tutup kembali dengan rapat. Tadi itu udah saya liatin sih bapak-bapak ini. Untuk penempatan bimetal ini, tadi ini kan ditaruh di sini nih, tapi untuk saat ini akan saya pindah posisi di tempat filter ini ya, di filter evaporatornya, agar lebih mudah terbacanya oleh bimetal ini. Jadi makanya tadi kenapa dia ngeblok, bisa jadi di samping bimetal ini udah lemah untuk bacanya, dia terlalu dekat sini, jadi untuk bacanya kurang akurat, makanya kita akan pindah ke dalam sini ya. Oke, terkadang untuk penempatan juga berpengaruh kawan. Tahu permainannya dia tuh geraknya cepat dia. Tahu. Jangan lupa untuk penempatan ini posisi nempel ada di posisi ini, filter ini. Satu lagi untuk soket yang ke arah heaternya, kita kita tutup bungkus. Iya. Siap. Udah gak enak kalau di tempat saya tadi udah itu soalnya sini bang kita kan Oke guys, ini untuk pengecekan untuk di ruangan freezernya udah selesai. Nanti kita coba cek untuk kipasnya. Kipas setelah kita ganti bimetalnya masih mati atau udah nyala. Kita coba colok dulu ya guys. mana itu? Kulkas sudah saya colokin guys. Oke guys, ini setelah kita colokin, tadi kipas nggak nyala, sekarang kipas sudah nyala tuh, keluar angin, bergerak sendiri tuh. Kelihatan nggak? Kipasnya tuh. Nah kipasnya tuh, ada angin dari arah kipas posisi di atas bukan di sini. Kalau kulkas model biasa, biasanya kipas itu ada di depan evaporator. Ini sekarang kipas sudah nyala. Tadinya kipas nggak nyala, sekarang nyala. Alhamdulillah. Berarti ini masalahnya ada di bimetal. Nah untuk
Untuk freon ini sepertinya sebenarnya sih udah bagus, ini udah nyala nih, cuman masalahnya ada berisik kemericik aja. Yang saya cek pengecekan tadi yang dikhawatirkan itu untuk oli naik, makanya kita coba lihat lagi. Oke guys, sekarang kita akan pemasangan filter ini. Mohon maaf tadi ternyata untuk freon ini jenisnya itu R600 bukan 134. Mohon maaf ya guys, jadi kita salah, nanti kita pakai R600. Jadi R600 itu tekanan rendah. Kita potong pakai cutter agar untuk lubang kapiler ini tidak mengecil ya guys. Kalau pakai ini gunting kapiler ini lubangnya mengecil. Oke, diameternya kurang lebih 0,26. Kak. Oi. Oh. Ada udah. Nih, ini bisa baru bangun Insyanya. Iya. Mana usinya? Oh, iba ya usinya nih. Sayang. Mana usinya? Bulanan ditanya dulu. Apa dia? Usi apa kan? Iya, kan? Kita buka untuk jalur isepnya guys. Baru bangun bisa, ya? Mana usinya? Tahu nanti usi lagi kata. Ora ba? Ora ba? Berapa sebelumnya saya bikin? Bikin dulu. Setelah proses untuk flashing ini, buang oli, kita pasang lagi untuk jalur isepnya ya. Ini saya Nanti yang dia buat. Inca jelek. Inca jelek perut besar. Kalau kamu yang kan dia naron dah.
Oke guys, setelah proses ini selesai, kita akan nyoba proses selanjutnya itu untuk proses vakum. Ketek sebelah. Untuk vakum. Coba bauin, bau apa? Coba bauin. Ih, bau asap. Ih, bau asap. Iya lagi gitu. Bau apa? Bau durian. Bau durian keteknya. Mau kemana itu? Kalau ada itu. Ini uci bunda. Ini uci bunda. Kita proses vakumnya guys. Cium ada juga cubit doang. Siapa mau dicubit? Lihat kan yang keteknya itu sama uci. Lihat kan keteknya sama uci. Bau apa keteknya? Bau harum. Harum keteknya belum mandi. Oke guys, kita colokin untuk mesin Iya, vakumnya. ambil dengan tangan. Untuk proses vakum itu untuk ngeluarin angin ya guys, jangan sampai ada angin agar hasilnya lebih maksimal. Berarti yang di dalam itu isinya full freon agar dinginnya lebih maksimal. Mandi dulu, mandi. Oke guys, kita lanjut. Proses vakum udah selesai. Kita akan mulai pengisian freon. Kita akan nyalakan kulkas untuk pengisian freon. Kulkas pada saat kosong tanpa freon terbaca 1,0 ampere ya, 1 ampere lah ya. Nanti kita isi freon, nanti hasilnya berapa kita lihat.
kosong freon tanpa freon 1 ampere. Setelah diisi kemungkinan nanti 1,2 atau 1, sampai 1,4. Ayo guys ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teh? Selamat ulang tahun. Siapa yang jelek? Bunda. Oke guys, alhamdulillah proses untuk perbaikan kulkas sudah selesai. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini berhubung tadi ada kendala sedikit, yaitu untuk kompresornya ampernya sudah naik, makanya kita untuk ngakalin kompresornya kita tambahin kapasitor, karena kapasitornya sebenarnya udah tinggi 15 mikro, padahal umumnya itu 6 setahu saya ya. Jadi saya tambahin sedikit, dan ini kompresornya nyalanya lebih lama. Mudah-mudahan nanti hasilnya lebih bagus. Jadi ini berhubung karena kondisi kompresornya aja yang ampernya sudah naik, guys. Oke, sampai di sini saja untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu dukung di channel kami, yaitu di channel Ali Rohman Service, untuk memberi semangat kami untuk membagikan video-video selanjutnya untuk perbaikan semua elektronik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf untuk senior apabila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tujukan untuk para pemula saja. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya lebih lancar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam dari saya, Ali Rohman. Salam servis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.